Aduh, dua turun dulu, aduh. Maki-maki. Aduh, ya sakit nih. Bu Sofi sabar dulu ya. Bu Rifa saya mau tanya, ini videonya nih. Tetapi dia tidak menghormati hal itu. Akhirnya dia mendapat ganjaran atas apa yang menjadi perbuatannya. Dia diceraikan oleh suaminya dan Nah, kali ini tim Studio Islam ingin menanggapi tentang perseteruan hebat yang terjadi pada para debater Muslim dan debater Kristen, di mana ada sahabat kita yang melawan sejumlah debater Kristen yang berakhir dengan keributan. Mari kita simak dan coba cari akar masalahnya. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan kami tim Studio Islam Channel, channel edukatif, channel inspiratif yang menyajikan fakta dan peristiwa seputar dunia Islam dan dunia Kristologi tentunya. Nah, sahabat beriman, sebagai umat Islam, kita berkewajiban untuk saling mengingatkan akan bahaya pemurtadan, khususnya para murtadin yang sok mengerti tentang ajaran Islam. Akan tetapi, ternyata semua ilmu mereka itu bersumber dari buku-buku Christian Prince atau para penista agama Islam yang lainnya. Lalu, mereka jadikan alat untuk menuding agama Islam yang katanya penuh dengan kepalsuan dan juga kesesatan. Namun lucunya, dari para debater Kristen, kumpulan-kumpulan para pemikir dangkal ini, jika ada umat Islam yang mendapat cobaan dari Allah, mereka katakan itu azab dari Yesus. Contohnya, seperti kejadian viral yang menimpa saudara muslimah kita baru-baru ini. Mari kita simak. Karena kamu, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Banget sekarang tuh kayak kenapa kok lama apa tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang apa tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang udah dilaknat Allah ya sekarang kayak gitu-gitu aku beda banget orang tuh banyak bilang kayak aku tuh beda Liva tuh berubah gini-gini apa sih orang-orang kayak gak tahu aja emang aku aja kayak gini gitu kan. Nah, bagaimana ketika kita mendengar reaksi dari salah satu umat Kristen yang menanggapi masalah sahabat muslim kita, baik dari versi senang dan versi sedihnya. Salah satu dari debater muslimah ini masih menjadi viral sampai sekarang. Sebelum kita masuk ke studio Kristen lainnya, yang dimana-mana membahas tentang kejadian yang dialami oleh sahabat muslim kita dan menimbulkan keributan yang hebat antara debater muslim dengan debater Kristen. Mari kita dengarkan lebih dahulu tuduhan umat Kristen terhadap saudari muslim kita yang cantik ini. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari Umi Rifa ya. Di awal teman-teman sekalian dia ketawa ke TV ya. Dengan olok-olok Bunda Maria dan juga Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan teman-teman saya dikatakan Yesus bunuh diri gitu ya. Yesus bunuh diri dan juga Maria itu sakit hati karena anaknya dijadikan Tuhan. Lalu orang lain yang buat dosa, lalu Yesus yang dikutuk setiap hari. Bagi Umi Rifa menurut perspektif pikiran kotornya, pikiran jahatnya. Dan di ending tadi teman-teman sekalian, di video itu kita lihat bagaimana Umi Rifa mendapatkan sebuah teguran Tuhan yang dahsyat. Bahkan di situ berulang, dia katakan seakan saya ini dilaknat oleh Allah ya, dilaknat Allah. Kenapa? Dia telah mengolok-olok Tuhan yang Maha Kuasa. Dia telah menghina Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang yang percaya dan bagi dunia ini. Tetapi dia tidak menghormati hal itu. Akhirnya dia mendapat ganjaran atas apa yang menjadi perbuatannya. Dia diceraikan oleh suaminya dan anaknya pun dipisahkan dari dia. Nah, jadi seperti itulah tuduhan umat Kristen yang mengatakan bahwa kejadian yang menimpa saudari muslimah kita ini adalah azab dari Tuhan Yesus. Yang menurut mereka juga, dalam pemahaman mereka, Yesus adalah Tuhan dari dunia ini.
Hey hey hey, hello para Kristen, sebaiknya kalian carikan dulu dong dalil yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di dunia ini di dalam kitab kalian. Padahal, satu pun tidak pernah ada Yesus mengatakan tentang hal itu. Dan itu artinya kalian sendiri yang mengada-ada, membuat kebohongan, dan memfitnah Yesus sebagai Tuhan. Jadi tidak salah jika debater muslim yang faham tentang kitab kalian juga mengatakan hal demikian. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Bahwa Bunda Maria sakit hati melihat anaknya dijadikan Tuhan dan Yesus dianggap bunuh diri demi menebus dosa manusia. Sebenarnya apa yang dikatakan debater muslimah ini sesuai fakta yang tertulis di dalam kitab kalian. Nah, untuk itu, di sini kami tim Studio Islam ingin mengajak umat Kristen agar tahu isi kitabnya sendiri. Di dalam kitab ini tertulis bahwa Bunda Maria bertuhan hanya kepada Allah saja. Jadi sangat pantas jika Bunda Maria sakit hati ketika anaknya difitnah sebagai Tuhan. Sebab Yesus sendiri berkata bahwa Tuhan bukanlah dirinya tetapi Allah yang esa. Cobalah kalian cek sendiri di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29. Nah, sahabat beriman, setelah kita melihat dan membaca sendiri apa yang tertulis di dalam kitab mereka, it's mean mereka berdua adalah manusia-manusia yang mempunyai Tuhan, dan Tuhan mereka adalah Allah yang Maha Esa. Begitulah riwayat mereka yang sebenarnya dan tertulis di dalam Bible. Tapi mereka orang-orang Kristen justru mengikuti perkataan musuhnya Yesus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perkataan Paulus inilah yang mereka yakini, sementara ajaran ini tidak dikenal oleh Bunda Maria maupun Yesus sendiri. Nah, dari sini seharusnya umat Kristen berpikir lebih logis, smart, dan realistis tentang kejadian atau kesedihan yang menimpa saudari muslimah kami sama sekali tidak ada hubungannya dengan azab dari Yesus. Sebab di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kepada orang-orang yang akan masuk surganya. Sebagaimana Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Firman Allah ini tercatat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-14. Jadi jelas ya sahabat-sahabat sekalian bahwa Allah tidak pernah melaknat orang-orang Islam yang bertauhid kepadanya, kecuali orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang memang sudah ditentukan untuk masuk ke dalam nerakanya. Nah, bagaimanakah keributan debater-debater baik Muslim maupun Kristen yang bernama Sopyatul ini? Mari kita simak siapakah sumber fitnah yang sebenarnya. Halo everyone, Halo. malam-malam pada ngegibah Malam Bu ini. Rifa. Ya, kenapa Bu Rifa. kenapa? Kayaknya kepo banget Mau dengan belajar urusan siapa saya. Dombong? Udah kapok dia ngejek-ngejek Tuhan kita. Kapok dia. Lalu Tunggu, dia tunggu, langsung tunggu, tunggu, bisnis tunggu. aja. Diam dulu dong, gantian. Gua nangis karena gua Gantian, ketemu gua Yesus, nggak gua masuk. bahagia kok dibilang sedih. Gua tuh Lu lagi dikasih bahagia-bahagianya. ngomong. Pertama gua dapat tender. Sebentar Bu Aduh, Ninem. Pak Bombom, Ini kalau kan- ngundang ini orang kan- itu tolong ya, ya dong. udah. Segala-segala ini kan disuruh tutup tamu. mulut dulu. Ya, Iya. tamu biar aja dulu biar bicara. Lama dia. Nah, jadi gini, kenapa? Ada masalah apa? Kenapa kalian? Kalian kayaknya perhatian banget sama kehidupan aku. Kenapa? Bu Rifa kemarin aku nonton di ini banyak orang bilang Bu Rifa nangis. Nangis suka lagi aja, Nak. poligami. Oh, gue dipoligami. Mana? Itu siapa yang bilang itu? Waduh, Sophia tuh Kenapa mentang-mentang kamu lu dipoligami sama ditusbol. anak kecil? Kan Bukannya teman lu boleh yang pakai bayi dipakai 3 sama bulan. bule. Katanya lu dipakai sama bule ya? Berapa Siapa kali yang lu diapain lu dipakai tiap sama malam? Padahal badan Ya, lu gua kurus, tanya, krempeng lu tahu ya sama kan? gua, Muka lu sampai sedang tua MK gitu. kamu Gigi masih lu semua sampai di jongos. dunia.
Sambut dulu semua ya, sabar. Bu Rifa saya mau tanya, Bu Rifa kenapa kemarin nangis? Kenapa? Di poligami lah, suaranya cari yang masih segar, masa cari yang kempot kayak Rifa. Ya, sukanya dipeluk-peluk sama cowok yang bukan muhrimnya dan semua orang sudah tahu. Sabar, dia terpampang kemana-mana. sabar Bu Sofia. Si Sophia tuh mukanya kempot, ditanya nggak pernah ngeliatin mukanya. Muka bercanda. Enggak, saya tanya. Sophia Saya tuh tanya Rifa udah kempot, dulu. muka tua, keriput, karena dipakai bule depan Aduh. belakang. Aduh, dua turun dulu, aduh. Maki-maki. Aduh. Ya sakit deh. Bu Sofi sabar dulu ya. Bu Rifa saya mau tanya, ini videonya nih. Bu Rifa kemarin aku nonton di ini, banyak orang bilang Bu Rifa nangis. Kenapa Bu? Kalau seandainya gua nangis itu sesuatu yang sangat membuat musibah. Yesus lu mati itu nggak musibah gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan sendiri kronologi terjadinya sebuah perdebatan sengit antara dua debater ini, baik dari kalangan Muslim maupun dari kalangan Kristen. Diawali dengan fitnahan si Sopiatul yang mengatakan bahwa saudari kami kena azab dari Yesus. Sementara saudari muslimah kami membalas dan menyadarkan mereka bahwa Yesusnya kena kutuk di tiang salib. Nah, bukankah itu sebuah musibah yang sebenarnya? Anehnya, mereka mendengar ini bukan berpikir tetapi malah menendang saudari muslimah kami dan marah-marah disertai sumpah serapah. Disinilah kita bisa melihat ternyata ajaran kasih yang mereka gembor-gemborkan faktanya seperti ini apabila diterapkan kepada orang yang berbeda iman. Untung saja negeri ini bukan milik mereka dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim sehingga tetap tercapai kerukunan beragama dan toleransi antar umat beragama di Indonesia ini. Dia nggak bisa diskusi. Ini orang itu penghujat, ilmunya aja nggak ada, Iya. orang nggak bisa bahasa Arab kok. Udah. Selesai dia menghujat Tuhan Yesus, kena dia seperti itu. Nanti kalian semua seperti itu. Mulutnya memang terlalu sadis ini si Rifa ini. Mukanya aja kayak muka palasi. Tahu nggak palasi? Itu muka Iya, kau tuh wajar. Rifa. Palasi, tahu iya. nggak? Begitu saya pertama ngeliat, ini mukanya ini muka palasi. Dia udah dikelilingi roh-roh gelap, Pak, kegelapan. Itu palasi itu tuh. Roh-roh kegelapan dikelilingi. Saya begitu melihat muka dia, ya ampun nih orang. Asli. Palasi mana? Saya ini heran ya, mereka Bisa aja Mbak Pandai nggak ya. mau membahas. Mereka nggak membahas Al-Qurannya kok pintar-pintar membaca-baca Alkitab. Karena nggak punya pilihan. Gak ada yang bisa dibahas di Al-Qurannya, Pak. Selalu nebeng-nebeng ke Alkitab. Kayak tadi tuh, kenapa kamu nangis-nangis? Kalau saya nangis, kalian ribut. Yesus kalian disalib, kalian gak nangis. Kamperet itu orang kan. Apa hubungannya? Apakah mereka lebih suka Yesus disalib atau Yesus diselamatkan? Nah, di sini mereka mengatakan mereka pasti mempercayai Yesus disalib. Artinya penyiksaan yang dilakukan Yesus adalah yang mereka senangi. Nah, demikian video dari kami. Semoga bisa diambil manfaatnya dan bisa diambil hikmahnya, serta bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat agar bisa berpikir lebih logis, smart, kritis, dan realistis. Semoga Allah senantiasa menghindarkan lisan kita, hati kita dari segala bentuk kebatilan dan kemusyrikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kira kami senang hidup bergabung dengan kalian? Enggak. Sekuku hitam pun tidak. Paham? Ya. Lu pikir kami itu terlalu senang hidup bergaul dengan kalian? Terlalu senang tinggal di mayoritas ini? Enggak. Lihat aja, Irian Jaya, NTT, semua Kristen berdiri sendiri. Kalian mati kelaparan. Lihat aja.